Folikel ovarium menunjukkan perkembangan folikel mulai dari yang direkrut, matang, ovulasi hingga berubah menjadi corpus luteum. Suhu tubuh basal meningkatkan sedikit setelah ovulasi karena efek progesteron. Hormon yaitu perangsang folikel FSH meningkat di awal siklus untuk merangsang pertumbuhan folikel. Luteinizing hormon yaitu lonjakan mendadak terjadi sebelum ovulasi memicu perlepasan sel telur. Estradiol diproduksi oleh folikel dan membantu menebalkan endometrium. Progesteron yaitu diproduksi oleh corpus luteum setelah ovulasi mempertahankan endometrium jika terjadi pembuahan. Histologi endometrium menggambarkan penebalan lapisan endometrium selama fase folikular dan sekretori diikuti pelepasan selama haid. Haid siklus mens garis waktu dari hari pertama haid hingga sampai hari terakhir siklus. Haid hari 1 sampai hari ke-4 yaitu warna merah menandakan fase haid di mana lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dari tubuh melalui pendarahan. Kedua yaitu fase proliferasi yaitu hari 6 sampai ke-14 yaitu folikel sedang tumbuh. Di fase ini hormon FSH menstruasi pertumbuhan folikel di ovarium. Endometrium mulai menebal kembali sebagai persiapan untuk kemungkinan implantasi. Yang ketiga adalah ovulasi hari ke-14 yaitu oosit. Sel telur dilepaskan dari folikel matang di ovarium sebagai hasil dari lonjakan hormon LH. Waktu dianggap sebagai fase subur dalam siklus menstruasi. Yang keempat yaitu fase sekretori. Yang ke-15 sampai 18 hari, tubuh kuning setelah ovulasi, folikel kosong berubah menjadi corpus luteum. Selanjutnya, jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan merosot menyebabkan penurunan hormon sehingga siklus kembali ke fase haid. Oke, selanjutnya adalah fase kehamilan. Pada 3 minggu pertama, zigot terbentuk dari hasil pembuahan sel telur oleh sperma. Minggu keempat yaitu blakistosa berkembang menjadi embrio dan minggu kelima yaitu pembentukan tabung saraf dimulai yang akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Dan minggu ke-6 yaitu embrio mulai membentuk tunas lengan dan kaki. Minggu ke-7 yaitu organogenesis terjadi di mana organ-organ utama mulai terbentuk. Minggu ke-8 sampai ke-10 yaitu embrio kini disebut janin karena organ-organ utama telah terbentuk. Minggu ke-11 sampai ke-13 yaitu janin mulai melakukan gerakan kecil meskipun ibu belum dapat merasakannya. Minggu ke-14 sampai 18 yaitu wajah janin berkembang lebih jelas, janin mulai dapat mendengar suara. Dan minggu 19 sampai 22 yaitu gerakan janin lebih aktif dan ibu mulai merasakannya. Minggu ke-23 dan sampai 29 itu janin semakin besar dan mampu membuka serta menutup mata. Minggu ke-30 sampai 35 yaitu janin tumbuh pesat, berat badan bertambah dengan cepat, paru-paru dan sistem saraf hampir matang. Dan yang terakhir itu minggu 36 sampai 41 yaitu trimester ketiga selesai. Janin siap dilahirkan dengan organ-organ berfungsi sepenuhnya. Posisi kepala janin biasanya menghadap ke bawah untuk persiapan persalinan.